Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatu iman rahimakumullah wa iyyakum ajmain. Eh, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu. Semoga apa yang kita kerjakan atau kita laksanakan pada kesempatan malam ini itu tentunya mendapatkan keberkahan dan juga balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga senantiasa selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Hanif, presentasinya bisa ditampilkan atau Baik, Ustaz. Silakan dilanjut sambil saya. baik ikhwati iman azamukumullah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Kalau saya ke Ustadz Hanif itu menyampaikan jalan panjang Islamisasi di Indonesia. Kalau kita lihat nanti di slide-nya itu di awal-awal saya menampilkan ada 3 pertarungan ideologi besar yang sampai saat ini terjadi. Meskipun kita tahu ya ideologi-ideologi itu kan banyak, ada fasisme dan segala macam. Tapi 3 yang dominan hingga saat ini masih terus eksis dan terus terjadi pertarungan, diantaranya ialah ideologi komunisme, terus kapitalisme atau liberalisme atau sekularisme, dan juga ideologi Islam. Sebagaimana kita ketahui pada saat Perang Dingin ya, yang terjadi pada tahun 1940-an itu ya, 1947 sampai 1985 itu terjadi Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Ya, itu adalah merupakan salah satu bentuk pertarungan ideologi antara liberalisme dengan komunisme. Dan pada saat itu kekuatan Islam yang juga didukung oleh mujahidin-mujahidin di Afghanistan itu lebih memilih pada saat itu mendukung atau bersekutu dengan blok barat seperti itu untuk menumpas gerakan komunisme ini atau paham komunisme ini. Namun ala kulli hal setelah Perang Dingin berakhir, Uni Soviet runtuh, kemudian barat ini membidik musuh baru setelah komunisme ini runtuh, maka dia melihat Islam ini menjadi ancaman seperti itu. Nah, 3 ideologi besar ini juga pernah terjadi ya, pertarungan antara 3 ideologi besar ini terjadi di Indonesia. Kita mengetahui komunisme ini pernah juga ada di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana 1924 itu di pemberontakan gerakan komunisme terhadap pemerintahan Hindia Belanda, yang dengan pemberontakan inilah akhirnya gerakan komunisme itu dilarang ya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ya, akhirnya Indonesia itu melakukan yang namanya sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Maka kalau kita baca di salah satu ilmuwan barat itu yang menulis buku tentang jalan panjang Islamisasi di Jawa itu mengatakan bahwa sesungguhnya konflik awal antara kelompok Islam dengan kelompok komunisme itu diawali dari rasa cemburu antara pihak komunisme itu terhadap pihak Islam, lantaran komunisme itu sejak tahun 1924 ketika mereka kalah melakukan pemberontakan terhadap Hindia Belanda, itu sampai pemerintahan Jepang pun mereka tidak diberikan istilahnya tuh akses politik untuk bagaimana mereka bisa memberikan sumbangsih ideologinya dalam khususnya perumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI seperti itu. Nah, begitu juga dengan ideologi sekularisme ya. Ini juga terus terjadi di Indonesia, itu dibawa oleh tokoh-tokoh nasionalis sekuler seperti Profesor Insinyur Soekarno dan juga yang lain-lainnya. Dalam sidang Majelis Konstituante itu sangat jelas ya, ketika pertarungan untuk menetapkan dasar negara, tokoh-tokoh Islam itu beradu gagasan atau beradu argumentasi terkait masalah dasar negara. Di antara pihak yang menentang jadi Islam atau agama itu dijadikan dasar negara itu adalah kelompok-kelompok nasionalis
sekuler seperti itu. Nah, begitu juga dengan ideologi Islam, di antara yang dibawa oleh Allahyarham Dr. Muhammad Nasir, ya. Di antara salah satu pondasi mengapa Islam itu harus dijadikan dasar negara adalah sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasir mengambil ayat ini untuk bagaimana setiap muslim itu ya dalam setiap kehidupannya itu pasti dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam konteks buang air kecil saja Islam itu mengatur kehidupan manusia, apalagi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sudah barang tentu Islam itu memiliki aturan dan fondasi untuk bagaimana mengatur masyarakat sesuai dengan tujuan ayat tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimplementasikan dalam aturan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu iman azamakullah, langsung saja kita awali ya dari next sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini ada 3 teori yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah di bawahnya Ustaz Hanif. Nah, ini dia. Ada teori Arab, ada teori di sini Persia, juga ada teori Gujarat atau India. Ya, ini dari buku Ahmad Mansur Suryanegara. Ini sangat menarik kalau kita baca ya. Jadi kalau saya lebih setuju agar teori masuknya Islam ke Indonesia itu justru sudah ada sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Di antaranya ialah ketika berdirinya Kesultanan Perak, yaitu Kesultanan pertama yang mana mereka itu merupakan kesultanan Islam. Kalau menurut beberapa referensi yang saya baca, meskipun mereka bermadzhab Syiah ya, tapi memang ini adalah bukti bagaimana Islam itu pertama kali masuk ke dalam Nusantara. Berikutnya, Satani. Ya, dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini, kita melihat mereka itu akhirnya membentuk sebuah kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya ada kerajaan Perlak, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Ternate, terus ada kerajaan Cirebon, ada kerajaan Aceh ya, ada Kesultanan Demak, ada Kesultanan Banjar, ada Kesultanan Banten, ada Kesultanan Mataram ya. Dan juga bahkan beberapa kesultanan-kesultanan kecil juga itu mendirikan kerajaan-kerajaan yang mereka itu menerapkan syariat Islam ya. Jadi sejak dahulu ketika Islam itu masuk ke Indonesia, ya, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara pada saat itu belum adanya negeri Indonesia, itu sudah menerapkan yang namanya syariat Islam berdasarkan kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri pada saat itu. Hingga akhirnya kalau kita renungkan ya, ikhwati iman azamukullah wa iyyakum ajmain, ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sungguh ikatan Islam itu akan terurai simpul demi simpul. Setiap satu simpul terurai, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang pertama kali terurai adalah masalah hukum, dan yang paling akhir adalah sholat. Maka kita pahami bahwa sesungguhnya Indonesia ini sebelum ya penjajah itu hadir, kita ini menerapkan syariat Islam. Sehingga Belanda masuk ke Indonesia ya dengan POC-nya, itu bukan hanya mereka menerapkan 3G ya. Gold, Glory Gospel, tapi ada satu yang penting, yaitu mereka juga menghapuskan hukum Islam dari kerajaan-kerajaan Islam yang sudah ada di Nusantara ini. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya yang pertama kali diangkat itu adalah simpul hukum. Kenapa simpul hukum ini dilepaskan yang pertama kali? Karena jika ikatan hukum ini sudah ibarat sapu lidi, ya kita ini banyak aspek dalam Islam itu, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan segala macam. Dan yang mengikat itu semua adalah hukum. Ketika hukumnya ini sudah dilepaskan, maka akan mudah untuk melepaskan hal-hal lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan yang terakhir akan ditinggalkan itu adalah sholat. Nah, oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika POC ini berupaya untuk terus menghapuskan Islam, ya khususnya yang dilakukan oleh Sunan Kudronya,
maka timbullah perlawanan atau istilahnya itu perjuangan ya dari para pahlawan kemerdekaan kita. Di antara kita mengenal ada perang Padri ya yang terjadi di Sumatera, ada juga perang Diponegoro yang terjadi di Jawa dan juga perang-perang lainnya sehingga akhirnya membuahkan hasil bagaimana ya para ulama umat Islam ya, para tokoh bangsa ini melakukan suatu gerakan upaya bagaimana Indonesia ini bisa terbebas dari yang namanya penjajahan atau kolonialisme seperti itu. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 29 Mei tahun 1945 itu diadakan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam BPUPKI ini karena sangat sengitnya ya antara beberapa pihak terutama kalangan nasionalis dan kalangan tokoh Islam untuk merumuskan dasar negara, maka Soekarno ini mengambil langkah untuk bagaimana membuat tim 9 ya. Yang mana tim 9 ini terdiri dari tokoh Kristen, tokoh nasionalis dan juga tokoh Islam untuk merumuskan dasar negara. Ketika pada saat itulah ya disepakati untuk adanya semacam kesepakatan atau perjanjian ya terkait apa dasar negara kita, hingga akhirnya muncullah rumusan-rumusan Pancasila yang dilakukan oleh 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo dan juga Insinyur Soekarno itu sendiri seperti itu. Hingga akhirnya ya kita mengetahui pada tanggal 22 Juni 1945 itu disepakati yang namanya Piagam Jakarta untuk bagaimana menjadi landasan dari dasar negara kita. Di antara yang menarik dari Piagam Jakarta itu adalah 7 kata ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalau kita misalnya baca ini di bukunya Ahmad Mansur Sianegara ini sangat menarik ya, bahwa betapa kenapa kok sampai munculnya rumusan Piagam Jakarta ini dengan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena ini adalah keinginan leluhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Satu, mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Kedua, sebelumnya kita juga telah menerapkan syariat Islam. Ketiga, ada sekitar 56.000 surat yang masuk pada saat itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, untuk bagaimana mereka menyuarakan aspirasi agar Indonesia ini didasari pada penerapan syariat Islam khususnya bagi umat Islam itu sendiri. Hingga akhirnya Soekarno itu ya membuat keputusan dan juga tim 9 ini sepakat ya, kalangan Kristen, kalangan Islam, kalangan nasionalis untuk membuat perjanjian atau kesepakatan bahwa negara kita ini berdasarkan Piagam Jakarta itu, yaitu terdiri dari 7 kata tersebut. Nah, namun ya singkat cerita setelah tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus proklamasi dibacakan ya. Terus juga Piagam Jakarta juga sebelumnya dibacakan sebagai pembukaan dari mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Kalau Ustadz Artawijaya, penulis buku Dilema Mayoritas itu menuliskan bahwa pada saat pembacaan proklamasi 17 Agustus itu tidak ada satupun tokoh Kristen yang ikut. Padahal itu adalah momen penting untuk bagaimana memproklamirkan negeri Indonesia ini merdeka baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, Artawijaya itu menuliskan bahwa salah satu sebab kenapa tokoh-tokoh Kristen itu tidak ada yang hadir pada 17 Agustus karena mereka sedang kasak kusuk untuk bagaimana membatalkan Piagam Jakarta yang pada saat 17 Agustus itu disahkan seperti itu. Maka kita tak heran ketika 18 Agustus kemudian ya Piagam Jakarta ini kemudian dicoret ya, dihapus 7 kata tersebut oleh Muhammad Hatta pada saat itu dengan alasan katanya ada tokoh atau utusan dari Indonesia Timur yang menginginkan agar 7 kata ini dihapus. Meskipun pada sampai detik ini tidak diketahui siapa tokoh Timur tersebut yang memang mendesak atau menginginkan agar Piagam Jakarta ini dihapus dan mengancam Indonesia Timur akan memisahkan diri seperti itu. Namun memang ala kulihal ya seiring berjalannya waktu Soekarno pernah mendeklarasikan diri bahwa sesungguhnya apabila ya ini ada di bukunya Perdebatan Islam versus Natsir ya tentang masalah negara yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi, itu apabila umat Islam ini menerapkan syariat Islam maka
istilahnya diberi ruang itu pada saat sidang konstituante pada 1956 sampai 1959. Maka pada saat tahun 1956 sampai 1959 itu terjadi yang namanya Majelis Konstituante untuk merumuskan diantaranya ialah dasar negara seperti itu. Sehingga terjadilah perdebatan kembali antara tokoh nasionalis sekuler dengan pihak nasionalis Islam untuk bagaimana merumuskan dasar negara itu sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Namun setelah mengalami beberapa kali sidang dan deadlock tidak mencapai 2/3. Ini bisa dibaca ya di bukunya disertasinya Adnan Buyung Nasution, itu berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional seperti itu. Itu sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya sebenarnya ketika perumusan atau sidang pada saat konstituante itu, Majelis Konstituante itu udah banyak sekali mengeluarkan keputusan yang sangat bermanfaat gitu bagi keberlangsungan dan juga masukan bagi negeri kita ke depannya. Cuma lakulihal ya Soekarno ini melihat bahwa karena sudah lamanya ya sekitar 3 tahun perumusan dasar negara ini tidak tuntas ya bahkan tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya Soekarno itu pada tanggal 5 Juli tahun 1959 itu mengeluarkan dekret yang diantaranya ialah membuatkan konstituante dan juga menjadikan atau kembali kepada Undang-Undang 1945 dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, ikhwati iman sekalian rahimakumullah ya ajmain. Ini menarik ya. Jadi proses kita untuk bagaimana untuk mengembalikan syariat Islam itu ke dalam konstitusi itu sangat panjang gitu. Bahkan ketika dalam pembukaan undang-undang itu Satanip bisa dilihat ya di teks undang-undang dasar, coba di ke bawah Indah. Ini ada kata-kata penting soalnya. Terus. Nah, ya di sini. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pembukaannya ya. Ini yang disetujui setelah 18 Agustus. Jadi di sini dituliskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, berikutnya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dan dengan luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, Profesor Dr. Hazairin ini seorang pakar ilmuwan tata negara di UI dalam disertasi yang dikutip oleh Dr. J.J. Zainuddin dalam disertasi yang sudah dibukukan ya, metode dan strategi penerapan syariat Islam di Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Ini maksud dari didorong oleh keinginan luhur adalah keinginan bangsa Indonesia untuk kembali lagi menerapkan syariat Islam. Ini loh maknanya loh. Menurut Profesor Dr. Hazairin. Jadi memang secara filosofis ya, baik secara Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 45 maupun konstitusi negara kita ya, yuridis, baik Undang-Undang Dasar maupun nanti di pasal 29 ayat 1 itu sebenarnya sudah sangat memungkinkan bagi kita untuk menerapkan hukum Islam atau syariat Islam. Nanti kita akan bicarakan di akhir ya. Nah, oleh karena itu ya, ketika Soekarno ini turun ya, masuk kita ke orde baru di mana pada saat itu dakwah dibatasi ya. Namun perlu diingat pada tahun 1970-an itu formalisasi syariat Islam juga mencapai kemajuan yang sangat bagus ya. Pada saat itu disahkannya undang-undang perkawinan ya, seperti itu. Itu adalah bagian dari nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam perundang-undangan di negeri kita. Hingga akhirnya ya tahun 90-an terbit juga peraturan undang-undang mengenai ekonomi syariah. Hingga pada tahun 98 kita mengalami yang namanya suasana reformasi
ya peralihan antara orde baru kepada orde reformasi, di mana pada saat itu diktator atau demokrasi itu sangat terbuka di saat 98 itu. Kemudian umat Islam itu ya terutama partai-partai Islam itu bersatu untuk bagaimana mencoba mengembalikan Piagam Jakarta. Namun tidak, saya bilang ini tidak berhasil ya, karena memang di antara tubuh partai Islam sendiri itu masih ada yang berbeda pendapat, seperti misalnya dari PK itu lebih mengusulkan agar bagaimana mereka menawarkan format penerapan Piagam Madinah seperti itu. Namun ala kulli hal, salah satu hal yang paling penting kita soroti bahwa di era keterbukaan saat ini, khususnya di era reformasi, ya, ketika dakwah ini semakin terbuka lebar, ketika peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah itu sudah sangat eh, terbuka lebar ya, maka sebenarnya bagaimana upaya Islamisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam menerbitkan aturan-aturan atau perundang-perundangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sudah sangat terbuka lebar seperti itu. Makanya kita tidak heran ketika misalnya di beberapa daerah itu muncul istilah Perda Syariah. Saya sudah kirimkan itu makalahnya ya ke Ustadz Hanif terkait masalah landasan filosofis dan yuridis untuk bagaimana Perda Syariah itu bisa diterapkan dalam konteks Indonesian saat ini, khususnya di era otonomi daerah dan juga era reformasi saat ini. Oleh karena itu ada 4 aspek penerapan hukum di Indonesia ya. Ini yang terakhir di bawah. Nah ini. Jadi dalam konteks kita bernegara Indonesia saat ini sangat memungkinkan ketika ada yang mengatakan atau bertanya apakah mungkin syariat Islam itu diterapkan di Indonesia. Ini sangat memungkinkan karena ada 4 landasan pembentukan hukum di Indonesia itu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara filosofis, ya Pancasila itu mengandung nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, khususnya nilai-nilai Islam. Pasal pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa dan segala macam ya gitu. Landasan yuridis ini adalah landasan konstitusional ya. Kita mengetahui tadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan rahmat Allah, dengan keinginan leluhur, juga di pasal 29 ayat 1 ya, diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya berdasarkan keyakinannya masing-masing. Dan berikutnya adalah landasan sosiologis. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya mayoritas bangsa Indonesia ini adalah umat Islam. Maka memang kalau kita ada yang belajar ilmu politik di sini mungkin tahu teori sistem David Easton ya, bahwa sesungguhnya policy atau kebijakan itu akan berdampak feedback lagi kepada pemerintahan jika kebijakannya itu sesuai dengan kehendak mayoritas atau masyarakat di suatu negara tersebut. Maka ini menjadi penting bagi kita ya, karena kita tidak memungkiri ketika kita ingin menerapkan hukum Islam atau syariat Islam misalnya, itu mendapat pertentangan sendiri dari umat Islam. Karena apa? Karena mereka sendiri banyak yang belum paham terhadap kewajiban atau kebaikan atau kesempurnaan dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Nah, maka disinilah tugas ya, fungsi kita sebagai dai untuk mendakwahkan masyarakat Muslim yang mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, di Indonesia ini, untuk bagaimana mereka dipahamkan terhadap nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, ya nilai-nilai kebaikan dalam syariat Islam itu sendiri. Sehingga ketika syariat Islam itu ditegakkan, itu sudah menjadi mendapat dukungan gitu dari mayoritas penduduk kita sendiri. Mengapa kok penerapan syariat Islam itu di Indonesia ini masih sangat sulit ya? Ini kita bisa evaluasi dari kesadaran masyarakat Islam itu sendiri. Meskipun kita mayoritas tuh banyak ya, kita mayoritas di negeri ini, tapi kan belum tentu ya yang mayoritas itu mereka setuju dengan penerapan syariat Islam. Itulah pentingnya dakwah seperti itu. Dan berikutnya adalah landasan politis ya, karena memang pembentukan undang-undang atau peraturan terkait masalah penerapan syariat Islam ini kan menjadi ranah politik gitu ya, ranah kekuasaan di mana kita harus mempersiapkan memang kader-kader atau dai-dai, politikus-politikus Muslim yang mereka siap bertarung untuk bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi penerapan syariat Islam ini di badan legislatif maupun badan eksekutif seperti itu. Jadi itu pentingnya bagi kita ya sebagai dai, sebagai mujahid-mujahid dakwah untuk bagaimana ya cita-cita kita ya, keinginan leluhur founding fathers kita untuk bagaimana mengembalikan negeri ini berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan hukum-hukum Islam ini bisa tercapai.
Maka dalam konteks kehidupan negara modern ini kita harus pahami 4 landasan pembentukan hukum ini, dan insya Allah ya kita ini sudah memiliki 2 modal besar ya. Landasan filosofis, landasan yuridis itu sudah kita penuhi ya. Tidak akan bertentangan syariat Islam itu dengan falsafah dan juga konstitusi kita. Tinggal memang kita perjuangkan landasan sosiologis dan landasan politik kita. Itu mungkin singkat yang bisa saya sampaikan, Ustaz Hanif dan teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita akan buka sesi diskusi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.